Ini adalah artikel yang dilansir dari duta.co. Dalam artikel tersebut, Ngabalin Ali Muchtar mengatakan bahwa Presiden Jokowi merupakan satrio piningit dan ada titisan Tuhan. Ini dikatakan juga oleh Kiai Said Akil Siraj bahwa Presiden Jokowi seperti penjelmaan Ratu Adil. Pendeknya, mau defisit seberapa persen, mau menambah utang sebesar gunung pun, rakyat dan bangsa Indonesia tak perlu cemas. Video pendek pidato Presiden Jokowi yang pernah viral cukup menjadi jaminan. Masih banyak uang di saku kiri Jokowi, gitu katanya. Nah, dalam pidatonya, Jokowi mengingatkan banyak sekali uang disimpan di luar. Ada sudah data di kantong saya, sambil merogoh kantong saku kirinya. Data di Kementerian Keuangan juga ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Kata Jokowi penuh percaya diri. Karenanya rakyat tak perlu cemas terbebani utang negara. Setidaknya 11.000 triliun yang sudah dihitung di Kementerian Keuangan segera cair untuk menutup hutang. Setelah itu, uang yang di kantong saku kiri Presiden yang jumlahnya lebih banyak lagi, mungkin segera dicairkan untuk mengentas kemiskinan, mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia. Kapan kira-kira mimpi itu jadi kenyataan? Sabar dululah, percayalah pada Ali Ngabalin dan Kiai Said Akil Siraj sebagai satrio piningit yang ada titisan Tuhan dan penjelmaan Ratu Adil. Mungkin saja Jokowi sudah membaca buku karya Dr. Safari INS yang mengungkapkan keberadaan harta amanah Soekarno di negeri Paman Sam. Jumlahnya jangan tanya, tidak satupun bankir yang mampu menghitung. Juga tidak ada kalkulator yang bisa digunakan untuk menjumlahkan karena besarnya harta amanah itu. Di mana harta amanah itu tertuang dalam perjanjian The Green Hilton Memorial Agreement yang ditandatangani bersama antara Presiden Amerika John F. Kennedy dan Insinyur Soekarno pada 14 November 1963. Nah, dalam sejarah hidup Bung Karno telah memberi tanda-tanda khusus bagi pemimpin Indonesia yang bisa mencairkan harta amanah tersebut. Nah, sebagai pewaris cita-cita Bung Karno, jangan-jangan Jokowi juga telah mengantongi tanda-tanda khusus sebagaimana disebut presiden pertama itu. Bung Karno memiliki perpaduan kecerdasan intelektual dan spiritual. Tidak mudah mengenali dan menentukan ciri-ciri khusus yang beliau maksudkan. Atau jangan-jangan Bung Karno sendiri yang akan mencairkan dana itu. Sementara itu di merdeka.com, artikelnya membabarkan soal dana 11.000 triliun di luar negeri. BPN heran Jokowi lupa omongannya sendiri. Dalam artikel tersebut, Capres Prabowo Subianto menyinggung duit warga Indonesia senilai 11.000 triliun yang beredar di luar negeri. Jokowi pun meminta bukti kepada Prabowo jika memiliki data tersebut. Nah, terkait polemik jubir Prabowo Sandiaga, pada saat itu Andre Rosiade merasa aneh dengan sikap Jokowi sebab kata dia, Prabowo bicara uang 11.000 triliun justru datangnya dari data pemerintah. Pak Jokowi ini dulu bilang tanggal 1 Agustus 2016 di JL Expo dan banyak uang di luar negeri ada di kantong saya. Begitu kata Andre menirukan ucapan Jokowi. Andre pun merasa heran apabila sekarang Jokowi minta bukti data kepada Prabowo. Sekarang dia bilang malah kasih datanya kalau memang ada. Ini amnesia atau pura-pura lupa atas pernyataannya sendiri, tambah Andre. Polemik ini bermula saat Prabowo menyampaikan pidato kebangsaan. Prabowo menyapa di Grand Pacific Hall Sleman di Yogyakarta pada 27 Februari. Prabowo menyebut Indonesia dalam kondisi tak baik. Penyebabnya adalah 11.000 triliun uang warga negara Indonesia berada di luar negeri. Uang warga negara Indonesia di luar negeri jumlahnya lebih dari 11.000 triliun. Jumlah uang di bank-bank di seluruh bank di dalam negeri 5.400 triliun. Berarti 2 kali kekayaan Indonesia berada di luar Indonesia, tidak berada di negeri Indonesia, kata Prabowo pada saat itu. Lalu kemudian pidato itu ditanggapi oleh Jokowi. Dia meminta bukti tentang pernyataan Prabowo tersebut.
Kalau memang ada data, ada bukti-bukti mengenai itu, disampaikan saja ke pemerintah, ucapnya di desa Botuwombatu, Kabupaten Gorontalo Utara. Jokowi memastikan pemerintah akan mengejar warga negara Indonesia tersebut jika terbukti menyimpan uang di luar negeri. Pemerintah tak main-main soal penyembunyian uang di luar negeri. Akan kita kejar kalau memang benar, tegasnya. Jokowi menilai dana repatriasi yang berhasil dijaring dari program pengampunan pajak atau tax amnesty tahap pertama sebesar 143 triliun masih sangat kecil. Angka ini tidak sebanding dengan besarnya uang milik masyarakat yang disimpan di luar negeri, yang besarnya mencapai 11.000 triliun. Nah, dalam artikel tersebut, Jokowi menegaskan ada uang 11.000 triliun milik masyarakat Indonesia yang disimpan di luar negeri. Sementara anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN setahun kurang lebih 2.000 triliun. Namun untuk menarik uang itu ke dalam negeri, menurut Presiden, diperlukan syarat-syarat agar yang memiliki uang juga merasa nyaman membawa uangnya masuk ke Indonesia. Meski demikian, Presiden Jokowi menegaskan, program pengampunan pajak periode pertama merupakan yang terbaik dari amnesti pajak yang dilakukan di seluruh dunia. Itulah berita yang dilansir dari duta.com dan merdeka.com pada November 2020 lalu. Pertanyaannya kemudian, apakah benar dana 11.000 triliun rupiah tersebut sudah di kantong Bapak Presiden? Atau saat ini dana tersebut ada di tangan Ratu Adil yang sesungguhnya? Seperti disebutkan secara tegas dalam pernyataan Jokowi bahwa beliau akan mengejar warga negara Indonesia yang mempunyai dana tersebut di luar negeri. Oke netizen, silahkan bercichat di kolom komentar. Selamat berakhir pekan bersama keluarga, dan buat para lajang atau jomblo, tidur and nonton all day juga bisa jadi aktivitas yang menyenangkan. Jangan lupa bahagia. This ain't in a dream, a place where it seems that love will come around. So don't stay, you regret it all too much. Just wait, I will find you someday. I am sat here thinking of you once again. Songs in my head now.